Hi everyone. Halo semuanya, selamat datang di gereja. Senang sekali berjumpa dengan saudara secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin membagikan dengan saudara apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kesaksian dan beberapa dari sahabat kita dan jemaat kita, saya sangat diberkati oleh kesaksian Darian Love, bagaimana dia mengatasi kecanduan judinya yang hampir menghancurkan keluarganya. Ketika dia menyerahkan kecanduannya kepada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan memutarbalikkan keadaannya dan pemulihan Tuhan terjadi dan kesembuhan juga terjadi dalam keluarga itu. Sama seperti tertulis juga di dalam artikel yang lain, David Guru membagikan bagaimana dia selamatkan. Pornografi adalah apa yang dilakukannya tiap hari dan dia sangat kecanduan, tetapi ketika dia mengalami Tuhan, maka dia itu dilepaskan dan perjalanannya di dalam kemerdekaan dan kemudian itu dimulai. Banyak sekali kesaksian lainnya yang terjadi di sekitar kita di gereja. Saudara dapat membaca lebih lanjut tentang apa yang terjadi di website kita di citynews.sg. Tidak terlepas dari apapun keadaan kita, Tuhan itu melakukan pekerjaan yang luar biasa melalui kita di dalam kita. Hari ini saya sangat bersukacita untuk ibadah karena ada City Worship di sini, full band untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Jemaat Tuhan, saya ingin menguatkan saudara, mari kita bertepuk tangan, mengangkat tangan dimanapun kita berada. Mari kita memberikan Tuhan segala pujian yang tertinggi hari ini. Haleluya. Yes, that's right. Let's give him our highest praise. Hallelujah. Come on. Hey. That's right. Let's praise the King of Kings and the Lord of Lords. Woo. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. Come on. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation crying out, we praise you. Oh, we praise you. Let faith be the song that overcomes the raging seas. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Oh, let it rise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lifted high. With all creation crying out, we praise you. Oh, we praise you. Oh, yeah. That's right. Let's declare it. Oh, with all your heart. Come on, church, you sing. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what
Hallelujah. Oh, we worship you, God. Wherever you are, lift up your hands to Jesus. So worthy, worthy, Creator of the universe, we worship you. Sharamariana Maribe. Oh, Saramahari. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Whoa. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonders and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ooh, we worship you. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Ooh, Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside
There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead me in your love. Lead me in your love. We worship you. Huria Sarebi Kura. Come on, church. Shiria Karambasa Kiria Rebe Shirio Yarasare Hiriere Shiriara Karere Hirio Hiriaramba Worship the Most High. In Ephesians 4 verse 3 it says, make every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. As Christian, as daughter and son of the Most High, we are to attempt to make determined effort in every situation that we face to be in line with the Most High. And as we spend more and more time intimately with Him, that His character, that His bond of peace will come within our heart. When we face crisis, the decision that we make, it has to be birthed out of the peace of God that teaches how to deal with that situation. When we go through a strained relationship, we let Jesus come, His peace come. That we learn to feel, to think, to speak, to say the words that Jesus would say. And that is being united with the Spirit. That more and more of Christ be revealed and less of us fades away and His character be transformed in us. Jesus, we want more of you. More of you in our life.
Kiria baram 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 tarian tarian kitarian tarian I want more of you, so much more of you, Jesus, more of you. I want more of you, so much more of you, Jesus, more of you. Let's sing. We want more of you. We want more of you, so much more of you, Jesus, more of you. We want more. We want more, more of you, so much more of you, Jesus, more of you. With your heart, I want more of you. I want more of you, so much more of you, Jesus, more of you. I want more of you, so much more of you, Jesus, more of you. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Not be shaken. No, no, no. Give your heart to Jesus. Give your mind to Jesus. Everything within us, bless your holy name. Father, we want to thank you for this time. We thank you, God,
that we have the privilege to commune with you, to minister to you, even as you minister to us right now. Truly, God, we ask that we always stay in the unity of the Spirit through the bond of peace. Every day, we become more and more transformed, more and more of you, and less of us, God. So we give you all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Let's give God a big hand. So worthy. Amin. Amin, amin, haleluya. Sungguh Tuhan Yesus, Dia itu adalah dasar yang teguh. Dialah yang kita butuhkan. Yesus itu layak untuk menerima segala penyembahan kita dan pujian kita. Di dalam Dia kita percaya. Amin. Selamat datang kembali di ibadah online City Harvest. Kita sangat berbahagia sekali bahwa saudara ada di sini bersama dengan kami hari ini. Dan saat ini kita ingin menyiapkan hati kita untuk memberikan perpuluhan dan persembahan kita. Mari kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang 10. Saya akan bacakan kepada saudara, dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menguji Dia tentang bagaimana Dia akan memberkati kita ketika kita mau memberikan persembahan perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Kata Tuhan, ujilah aku dan lihatlah apakah engkau bisa memberikan lebih banyak dari aku. Apakah persepuluhan yang harus kita bawa ke dalam rumah bandara Tuhan, yaitu 1/10 daripada penghasilan kita atau peningkatan kita. Kebenarannya adalah apa yang kita miliki semuanya adalah 100% milik Tuhan. Kesuksesan kita, aset kita, uang kita, semuanya apa yang kita miliki itu adalah karena Tuhan telah memberkati kita, pekerjaan tangan kita. Ketika kita memilih untuk melakukan persepuluhan, kita hanya mengembalikan apa yang merupakan milik Tuhan. Dan itu juga membuktikan bahwa kita adalah kita adalah pengerja yang beriman, dan itu memberikan kita sebuah kualitas bagi kita, itu patut dipercaya. Saya tahu di tengah-tengah COVID-19 ini susah sekali untuk memberikan 10% daripada penghasilan kita kepada Tuhan. Termasuk saya, dibutuhkan iman untuk bisa memberikan perpuluhan, tetapi aku berdoa supaya kita tidak menyerah karena iman itu menyukakan hati Tuhan. Gereja City Harvest, mari Tuhan menemukan kita itu tetap setia dan beriman, karena ketika kita memberikan persepuluhan kita bilang sama Tuhan bahwa kita itu menghormati Tuhan dengan segala kepunyaan kita. Ketika kita memberikan kepada Tuhan 10%, kita dapat mempercayakan kepada Tuhan bahwa 90% daripada penghasilan kita itu akan diberkati. Apapun yang kita lakukan ke 90% gaji kita, apakah itu rumah kita, mobil kita, makanan, minuman kita, investasi kita, atau apapun itu akan diberkati berlimpah-limpah. Saya ingin bagikan kepada saudara sebuah kisah nyata. William itu datang dari keluarga yang miskin. Tahun 1795 keluarganya itu pindah dari Inggris dan pindah ke Amerika. Pada usia 19 tahun, William memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Dia menjual sabun dan lilin. Tapi dalam 1 tahun bisnisnya itu gagal dan pabriknya itu tutup. Satu hari, kapten perahu dekat desanya William itu mengabarkan Injil dan dia menerima keselamatan. Ada 4 hal yang dia bagikan dengan William. Yang pertama, Tuhan itu adalah yang terutama. Yang pertama, yang kedua, berikan hatimu kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa setiap hari untuk kehendaknya terjadi. Yang keempat adalah memberikan perpuluhan kepada Tuhan. William kemudian membaca daripada perjanjian lama dari kisah Yakub. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bersumpah dan itu menantang William mau memberikan
Tuhan, menaruh Tuhan sebagai tempat pertama di dalam kehidupannya dan juga berjanji untuk memberikan 10% daripada pendapatannya kepada Tuhan. William mencoba kembali untuk mendirikan perusahaan yaitu dengan nama William Colgate and Company. Dia menghasilkan termasuk pasta gigi, krim, sabun dan sebagainya, dan itu menjadi terkenal. William tidak pernah melupakan janjinya kepada Tuhan. Dari dolar yang pertama sampai yang berikutnya, dia akan mempersembahkan 10% dengan setia, dan kemudian dia meningkatkan perpuluhannya menjadi 20% dan kemudian 30% dan sebagainya, semakin meningkat. Dan pada akhirnya dia memberikan kepada Tuhan banyak sekali sehingga dia hanya menyimpan 10% dari penghasilannya bagi dirinya. Perusahaannya itu terus bertumbuh. Dia menikah dengan 11 anak. Dia dikenal dengan nama Diakon Colgate di gerejanya. Dia juga mendukung misi-misi dan pendidikan Kristen. Dia juga mendirikan universitas namanya Colgate University. Dia juga mendirikan American and Foreign Bible Society, di mana Alkitab itu diterjemahkan, dicetak, dan disebarkan. Hari ini, sekalipun William Colgate itu sudah meninggal, kita masih melihat nama-nama Colgate di seluruh supermarket di seluruh dunia. Tahun lalu, terlepas daripada pandemik, total jumlah penjualan daripada Colgate-Palmolive adalah 16,47 miliar dolar Amerika, dengan lebih dari 30.000 pengerja di seluruh dunia. Wow, kisah ini benar-benar kesaksian yang luar biasa akan kesetiaan Tuhan bagi seorang pria yang mau mengambil serius atau mengaplikasikan dengan serius firman Tuhan dalam pemberian. Dan ini menunjukkan dengan sungguh bahwa Maliaki 3 ayat 10, Tuhan itu akan membuka tingkat-tingkat langit dan akan mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah sehingga kita tidak akan bisa menerimanya. Hari ini adalah minggu yang pertama daripada pertengahan tahun 2021. Mari kita melakukan hal yang benar. Saya ingin mendorong saudara untuk menjadi orang yang memberikan perpuluhan. Mari kita dengan setia memberikan perpuluhan 10% kita dan memberikan persembahan kita dari 90% kita. Amin, karena Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, janjinya tidak akan pernah gagal. Saudara siap untuk memberi yang terbaik pada Tuhan hari ini? Saat ini pasti saudara sudah tahu cara-cara untuk memberi. Saudara dapat scan QR code yang ada di layar saudara dan menggunakan fasilitas Pay Now, atau saudara juga dapat klik di give icon yang ada di CSC app atau di website kita dan mengikuti instruksi yang diberikan. Kalau tidak, saudara juga dapat memberi melalui mesin AXS yang ada di seluruh Singapura. Saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Haleluya. Korayan tarabashigida tarabarabashudede. Tuhan darapatakarya Tuhalia tarabashigida. Bapa, hari ini kami memilih Tuhan untuk percaya kepada Engkau dengan memberikan perpuluhan kami Tuhan ke dalam rumah perbendaharaan, dengan memberikan dalam kemurahan hati kami Tuhan. Di area ini kami dapat menguji Engkau Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami akan hidup Tuhan di dalam tingkat-tingkat langit yang terbuka Tuhan, dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah hari ini. Lebih daripada berkat itu Tuhan, kami mengasihi Engkau, Tuhan yang memberikan kami berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin dan amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk telah selalu setia memberi bagi Tuhan. Nah, sebelum itu saya ada 2 pengumuman bagi saudara. Saya ingin saudara tahu bahwa City Families dengan yang memiliki tujuan untuk memperlengkapi setiap jemaat Tuhan di tahap-tahap yang berbeda dalam kehidupan saudara. Kalau saudara akan menjadi orang tua yang pertama kali, City Families ingin mengundang saudara untuk bergabung di dalam workshop kehamilan 101 secara online. Akan diadakan di hari Rabu tanggal 14 dan 28 Juli jam 8 malam. Di workshop ini kita akan mempelajari pandangan Alkitabiah tentang kandungan dan kehidupan, dan juga kita akan membagikan tip-tip praktis bagaimana kita dapat berhasil di dalam perjalanan kita menjadi orang tua, terutama di musim-musim perubahan ini. Bagi saudara yang siap menjadi orang tua, selamat. Kita akan bersukacita bersama dan berjalan dengan saudara bersama memasuki masa menjadi orang tua ini. Saudara dapat mendaftar melalui
csc.org.sg/pregnancy101 atau di CSC app di dalam tag latest announcement. Tim City Families akan bertemu dengan saudara secara online. Pengumuman yang kedua adalah kita sebagai gereja, kita akan mengadakan ibadah onsite sekali lagi, dan ini akan dimulai dari tanggal 17 sampai 18 Juli di Suntec Hall 606 Theater. Puji Tuhan. Nah, saudara harap catat bahwa ibadah onsite hanya akan diadakan hari Sabtu jam 2 dan jam 5 saja. Setiap ibadah hanya dibuka untuk 50 jemaat Tuhan tanpa perlu pre-event testing. Saudara harap catat tidak akan ada harvest kit dan nursery untuk saat-saat ini. Untuk dapat masuk ke onsite, ibadah onsite itu akan melalui e-ticket, melalui alokasi zone. Saudara dapat mengundang atau bertanya kepada pemimpin komsel bagaimana dapat menerima e-ticket ini. Kalau saudara tidak dapat mendapatkan tiket atau saudara belum memiliki komsel, saudara dapat bergabung bersama dengan kami secara online di ibadah yang jam yang sama, Sabtu jam 2, jam 5, hari Minggu jam 10, dan Sabtu siang. Ketika keadaan itu membaik dan kita semuanya sudah mendapatkan vaksin, maka kita akan bertambah lagi jumlah untuk onsite. City Harvest online dan onsite, saya berdoa untuk setiap hari saudara akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Demikianlah pengumuman hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita bersiap-siap untuk perjamuan kudus saat ini. Saya akan serahkan waktu ini kepada Pastor Aris. Terima kasih Pastor Ilun. Halo City Harvest, selamat datang kembali di ibadah online, dan beberapa dari saudara sangat bersuka cita untuk kabar baik ini, dan beberapa minggu ke depan kita akan dapat kembali ke ibadah onsite. Meskipun hanya 50 orang, tapi saya sangat bersuka cita untuk bisa melihat saudara di sini, dan kita berdoa supaya ibadah keadaan kita akan terus membaik. Hari ini adalah minggu awal daripada bulan ini, adalah minggu perjamuan kudus, dan saya ingin mengundang setiap jemaat untuk menyiapkan elemen perjamuan kudus ini sehingga kita dapat mengambil bagian bersama. Sebelum itu kita akan membaca dalam pengakuan iman rasuli dan kemudian doa Bapa kami bersama di dalam iman kita. Puji Tuhan. Kalau sudah siap dengan roti dan anggur saudara, mari kita baca pengakuan iman rasuli bersama. Mari kita bersiap diri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Mari kita doakan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sangatlah penting ketika saudara dan saya untuk mengambil bagian perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Mari kita tutup mata kita, tundukkan kepala, dan datang menghadap kepada Tuhan. Kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, dengan sikap hidup yang benar. Hati kita disucikan di hadapan Tuhan. Setiap dosa yang belum kita akui, maka kita bawa di hadapan Tuhan Yesus, dan di dalam nama Yesus, melalui darah Yesus, karya kayu salib Yesus, Dia sudah membasuh dosa kita, dosa kita putih seperti salju. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita, setiap dosa yang kecil, setiap dosa yang tersembunyi, dosa yang belum pernah kita akui. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Bapa, kami ingin memaparkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang membasuh kami Tuhan, memurnikan kami, menyucikan kami.
Tuhan, Kau akan menyatukan gereja kami, Tuhan, menjadi satu, Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus di dalam tubuh Yesus Kristus. Kami juga berdoa, Tuhan, bahwa setiap kami, Tuhan, kami akan mengalami anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Kami akan mengalami kesembuhan karena melalui tubuh-Mu, Kristus, dengan bilu-bilu darah-Mu, Tuhan, kami telah disempurnakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bahkan ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini melalui darah-Mu, Tuhan Yesus, yang membasuh kami, Tuhan, menghapuskan setiap dakwaan, Tuhan, rasa bersalah dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Engkau juga membawa pemulihan, Tuhan, di dalam hubungan kami. Di baik di rumah, Tuhan, di tempat pekerjaan, maupun di pelayanan, maupun di gereja. Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari di dalam Kristus, mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi saudara dan saya. Perjamuan kudus itu adalah penggenapan daripada apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya apa yang kita lakukan hari ini itu sangat penting sekali. Dan lebih dari itu, ketika kita mengambil bagian dari perjamuan ini, dengan iman apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, kita dapat mengalami anugerah Tuhan. Jadi tubuh Kristus ini, roti ini, dari sini kita dapat mendapatkan kesembuhan ketika engkau beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita mengambil bagian dalam tubuh Kristus yang sudah diserahkan bagi saudara dan saya. Demikianlah juga yang mengambil cawan yang sudah dicurahkan bagi kita, yang akan membawa pemulihan, pengampunan dosa. Setiap rasa bersalah dan dakwaan itu akan dibasuh oleh darah Yesus. Mari kita mengambil bagian daripada cawan perjanjian baru ini. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah selesai, saudara dapat menaruh elemen perjamuan kudus saudara, dan saya akan minum sebentar. Haleluya, puji Tuhan. Berapa dari saudara masih bersuka cita untuk melihat ibadah secara online, menikmati kenikmatan kenyamanan di rumah, dan kemudian di dalam ketenangan dan keheningan bersama Yesus. City Harvest, selamat datang kembali secara online, dan saya ingin membagikan firman Tuhan bagi saudara hari ini, dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan melayani saudara dan akan menguatkan saudara di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Kami berdoa supaya melalui firman-Mu Tuhan, melalui cara ketika online Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya kuasa Allah Roh Kudus itu ada atas setiap kami Tuhan yang sedang menonton ibadah ini Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu Tuhan akan membawa perubahan, pewahyuan. Urapi firman Tuhan ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Gloria. Puji Tuhan. Seperti Pastor Song katakan, ini adalah Gloria bukan Sandy. Haleluya. Saya tahu bagaimana wajah Sandy. Amin. Gereja City Harvest, hanya dalam sekejap mata saja kita sudah melalui separuh tahun 2021 ini. Dan kita sudah melangkah masuk di dalam bulan baru di Juli ini. Dan sebelum saudara menyadarinya, kita sudah menuju ke Natal lagi. Haleluya. Sangat cepat sekali sebelum kita sadar. Dan seperti yang sudah kita dengarkan dari Pastor Ilun, dengan kasih karunia Tuhan, kalau semuanya membaik, maka kita akan membuka untuk menjalankan ibadah onsite lagi. Dan kita memulai dengan 2 kali dalam seminggu dengan 50 orang setiap ibadah di hari Sabtu. Dan ibadah yang lain akan diadakan secara online. Jadi pastikan saudara mencatat ini, dan kami sangat menantikan untuk melihat saudara kembali secara onsite. Terima kasih Gereja City Harvest untuk tetap bersabar, fleksibel, dan tetap berkomitmen memahami melalui sepanjang pandemik ini selama 1,5 tahun. Karena ketika kita melampaui perubahan yang berbeda-beda ini,
engkau sangat setia sekali dan saya bersyukur sekali bahwa saudara sangat fleksibel, sangat sabar sekali. Jadi saudara dapat tepuk tangan bagi saudara sendiri dan saya ingin berterima kasih bagi setiap saudara yang melihat secara online. Terima kasih untuk komitmen saudara. Mari kita bertepuk tangan bagi diri kita sendiri, puji Tuhan. Nah, Gereja City Harvest ketika kita memasuki separuh tahun dari 2021 ini, sejak Pastor Kong membagikan khotbah tentang silence and solitude, tentang keheningan dan ketenangan, saya sangat diberkati. Dan hari ini saya ingin membagikan dengan saudara apa yang saya dapatkan dari khotbah tersebut. Seperti yang kita telah selalu katakan, pandemi ini seperti seakan-akan tombol untuk reset, untuk memulai lagi untuk semua orang. Dan apa yang akan Tuhan lakukan setelah pandemi selesai? Berapa dari saudara setuju dengan saya bahwa Tuhan itu sedang melakukan hal-hal yang baru? Tuhan melakukan hal yang baru. Nah, kita nggak tahu, saudara, apakah hal yang baru ini? Bagaimana kelihatannya setelah pandemi itu berakhir? Kita juga nggak tahu apa rencananya bagi kita secara pribadi maupun secara korporat untuk gereja. Tapi ketika saudara terus percaya kepada Tuhan, ketika saudara terus memegang teguh kepercayaan saudara di dalam Tuhan dan tidak menyerah, dan saudara membangun kehidupan saudara di mezbah Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan, terus memberikan iman kita kepada Kristus. Berapa dari saudara setuju dengan saya bahwa pada akhirnya Tuhan akan mengungkapkannya? Tuhan akan membawa kita kepada musim yang baru dan rencananya bagi kita itu akan dibuka di depan mata kita. Dan kita semuanya bersukacita karena kalau Tuhan akan membawa kita masuk dalam musim yang baru, siapa yang tahu bahwa itu selalu dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan. Namun kita nggak tahu bagaimana rupa musim yang baru ini. Kita hanya, yang bisa kita lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam musim yang baru dan Dia akan membukanya di depan mata kita. Namun pada saat ini, pada titik ini, saya paham bahwa kita merasa sedikit frustrasi karena kita itu dibuat oleh Tuhan untuk menunggu dan lama sekali dan seakan-akan ini untuk selama-lamanya. Tapi Gereja City Harvest, saya hari ini ingin menguatkan saudara bahwa cara kita menghadapi penundaan yang terjadi hari ini itu akan menentukan bagaimana kita, saudara dan saya, akan menjalani masa depan kita di keesokan harinya. Saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, cara kita menghadapi penundaan hari ini akan menentukan bagaimana kita menjalani masa depan kita di keesokan harinya. Saudara, sekalipun kita tidak dapat melakukan apapun untuk memendekkan penundaan ini, namun antisipasi kita atau pengharapan kita tentang apa yang Tuhan sedang akan kerjakan itu dapat menolong kita untuk tidak frustrasi di tengah-tengah penantian ini. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya itu harus menunggu, ketika kita itu di tengah-tengah penundaan, kadang-kadang kita harus berhenti untuk memiliki keinginan atau untuk mencari jawaban untuk keluar daripada permasalahan ini. Tetapi sebaliknya, mungkin hari ini Tuhan ingin supaya saudara tunduk kepada Tuhan di dalam situasi saat ini. Dan bukannya kita itu frustasi, kapan kita akan selesai dari pandemi ini? Kapan kita akan keluar daripada situasi saat ini? Kapan kita akan berhenti dari pandemi ini? Bolehkah kita memilih hari ini untuk tunduk kepada Tuhan bahkan di dalam situasi ini? Karena ketika kita belajar taat kepada Tuhan di dalam situasi saat ini, Dia akan membawa kita keluar daripada situasi yang kita hadapi saat ini di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu 1 Korintus 2 ayat 9-10 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara lihat di sini, ketika saudara dan saya tunduk kepada Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan itu sudah menyiapkan hal yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan Dia membawa kita masuk ke dalamnya. Dan ayat itu dilanjutkan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Saudara, Tuhan itu membawa kita masuk ke dalam musim yang baru. Tuhan itu menyiapkan kita untuk
pencurahan Roh Kudus yang lebih besar lagi, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kepada kekuatan kepada kekuatan. Namun ketika kita ada di tengah-tengah penundaan ini saat ini, ketika kita menanti pengungkapan pergerakan Tuhan yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita harus tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan di dalam keadaan ini. Artinya kita harus tetap bekerja keras, menyiapkan diri kita untuk musim yang baru yang akan kita hadapi di masa depan. Kita harus menundukkan diri kita, kita harus taat di dalam roh kita dan hati kita. Kita serahkan kembali kepada Tuhan. Seluruh pikiran kita, kehidupan kita harus kita tundukkan kepada Tuhan. Dan firman yang kata yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah pertobatan. Katakan bersama dengan saya, pertobatan. Saudara, pertobatan itu sangat penting sekali untuk menyiapkan kita untuk dapat masuk dalam apa yang sudah Tuhan siapkan di masa depan. Yohanes Pembaptis menyatakan kepada dunia bahwa akan ada juru selamat yang datang ke dunia, dan itu adalah sebuah transisi ke dalam masa yang baru, dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Dari cara yang lama mereka akan masuk ke dalam cara yang baru untuk melakukan sesuatu. Yohanes Pembaptis datang untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Alkitab mengatakan, pada waktu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan untuk mempersiapkan transisi yang baru, perubahan yang baru ini. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Matius 3 ayat 1-2 dikatakan demikian. Untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ya, waktu itu Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan itu sudah datang. Bertobatlah. Pertobatan itu diperlukan bagi kita untuk dapat mengalami hal yang baru. Pertobatan itu sangat penting bagi kita ketika kita mau mengalami hal yang baru. Gereja Tuhan, ketika kita berbicara tentang pertobatan, kita harus tahu bahwa pertobatan itu tidak hanya untuk orang-orang yang belum bertobat, yang perlu berbalik dari jalan yang jahat yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Seringkali ketika kita berbicara tentang pertobatan bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya, mungkin saudara melihat ibadah online ini dan saudara sudah menjadi orang Kristen sudah lama sekali. Saudara akan melihat ayat ini dan kemudian berkata, pastor, ayat ini itu bukan buat saya. Pertobatan itu bukan buat saya karena saya sudah orang Kristen lama. Karena saya sudah bertobat dari dosa saya bertahun-tahun yang lalu ketika saya memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Jemaat, tidak ada yang lebih jauh daripada kebenaran. Berapa dari saudara tahu bahwa pertobatan itu bukan sekali saja, tetapi hal yang harus kita lakukan setiap hari. Kenapa? Karena bahkan sampai detik ini kita masih terus harus bertobat dari jalan kita yang salah dan dari cara kita yang lama. Dan bahkan kata pertobatan di sini dia adalah dalam bahasa Yunani metanoeo, yang artinya adalah perubahan pikiran, perubahan di dalam tindakan kita untuk berbalik kepada Allah. Perubahan daripada pikiran seseorang, perubahan di dalam tindakan atau perbuatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saudara membaca pertobatan artinya, maka saudara akan menyadari bahwa lebih dari bertobat dari dosa-dosa kita di masa lalu, pertobatan juga melibatkan saat ini. Setiap hari ketika kita menghidupi kehidupan kita, karena itu melibatkan adanya perubahan kekerasan kepala, pemikiran seseorang. Orang yang keras kepala itu harus bertobat. Kalau saudara keras kepala di dalam cara pikir saudara, saudara tidak akan menerima apa yang baru. Kalau saudara itu keras kepala di dalam cara pikir saudara, saudara tidak akan mampu menerima atau mengalami hal-hal atau berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di musim yang baru dalam kehidupan kita. Di dalam musim yang baru ketika kita harus beribadah. Pertobatan itu juga melingkupi cara pikir yang berubah, cara pikir yang lama yang kita miliki. Apakah itu dengan beribadah, melayani, atau bahkan cara pikir dalam kehidupan kita terhadap Tuhan dan terhadap Alkitab atau firman Tuhan. Dan oleh karena itu bagi saudara dan saya untuk dapat masuk ke dalam musim yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita dapat mengalami Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa, maka saudara perlu bertobat. Eugene Peterson mengatakan hal ini mengenai pertobatan. Saya sangat diberkati sekali melihat definisi ini.
dikatakan bahwa pertobatan itu adalah kesadaran, adalah sebuah kesadaran bahwa apa yang Tuhan inginkan dari saudara, dan apa yang saudara inginkan dari Tuhan, itu tidak akan dapat dicapai dengan melakukan hal-hal yang lama, yang sudah lama, atau berpikir dengan cara yang lama. Karena saudara lihat di sini, apa yang saudara inginkan dari Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dari saudara itu tidak akan bisa kita capai kalau kita tetap melakukan hal yang sama atau memiliki pola pikir yang lama. Artinya itu membutuhkan kita untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin itu tidak relevan sudah tidak bisa kita praktekkan lagi. Apa yang kita pikirkan di masa lalu itu tidak lagi dapat kita terapkan di masa ini. Atau mungkin Tuhan saat ini memiliki hal yang lebih besar bagi saudara. Tetapi kalau saudara masih ada di masa lalu, kalau saudara masih hidup di dalam pola pikir yang lama, maka saudara tidak akan mampu dapat mengalami berkat yang sudah Tuhan sediakan di masa depan, di masa yang baru. Nah, masalahnya adalah ketika Tuhan sudah mengungkapkan kepada saudara area-area di dalam pelayanan untuk kehidupan saudara yang perlu dirubah, yang perlu dilepaskan, pertobatan itu memiliki sisi yang lain. Dia juga mengatakan bahwa pertobatan adalah sebuah keputusan. Artinya ketika kita mengetahui, ketika Tuhan sudah mengungkapkan kepada kita area yang harus kita lepaskan, area yang harus kita ubah, setelah itu saudara harus membuat keputusan. Saudara mau untuk berubah. Oleh karena itu, pertobatan itu adalah menundukkan pikiran kita dan kehendak kita untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertobatan itu adalah sebuah keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan menjadi peziarah di dalam jalan kedamaiannya. Artinya kita harus mau dipimpin oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita untuk dirubah menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Itulah pertobatan. Kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan mampu bisa menerima hal yang baru yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, bukan hanya berbicara tentang menghentikan perbuatan dosa kita atau cara pikir kita yang salah di masa lalu, tapi membutuhkan kita untuk saat ini menyadari apa hal-hal yang perlu kita ubah saat ini. Apakah hal-hal di dalam kehidupan kita yang perlu kita ubah? Apakah hal-hal di dalam pikiran kita yang harus kita hentikan untuk berpikir dan kita ubah cara pikir kita? Itu membutuhkan kita untuk berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mati, yang sudah membuat budak kita, dan bukannya mengizinkan kita untuk menikmati hubungan kita dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, masuk ke dalam musim yang baru, dalam kemenangan demi kemenangan, dalam kemuliaan kepada kemuliaan dan kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Haleluya. Oleh karena itu gereja City Harvest pada musim ini di mana kita mengalami kediaman dan keheningan bersama dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Kenapa musim dalam kediaman dan keheningan ini sangat penting? Karena supaya saudara dan saya dapat datang masuk ke dalam sebuah kesadaran, supaya saudara dan saya dapat menyadari akan apakah pekerjaan-pekerjaan yang sudah mati di dalam kehidupan kita. Baru-baru ini saya mendengarkan sebuah khotbah dan ada satu kata yang sangat luar biasa sekali, dikatakan bahwa banyak sekali hal di dalam kerajaan kegelapan yang sangat gelap sekali sehingga tidak ada terang yang dapat menyinarinya kecuali terang Kristus. Wow. Kegelapan di dalam kerajaan kegelapan itu dapat sangat gelap sekali sehingga susah sekali bagi terang yang biasa untuk menerangi kecuali terang daripada kebenaran Kristus. Artinya saudara, ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita sudah sangat terbiasa sekali, yang sudah membutakan kita untuk menerima hal yang baru, untuk menerima apa yang baik bagi kita, yang terbaik bagi kita. Dan saudara-saudara membutuhkan terang Kristus untuk bersinar melaluinya. Saudara membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menghancurkan setiap tembok-tembok keagamawian dan menunjukkan kepada saudara kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Oleh karena itu pada musim di mana keheningan dan kediaman ini, itu memang untuk tujuan ini saudara. Supaya saudara dapat datang dan dapat menyadari apakah pekerjaan-pekerjaan yang sudah mati di masa lalu dan saudara harus melepaskannya. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Bagi saudara dan saya supaya kita dapat menanggapi panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam era yang baru, masa yang baru. Amin.
supaya saudara dan saya dapat menundukkan pikiran kita kepada Tuhan di dalam keadaan kita saat ini. Pada musim ini ketika kita masih stuck di rumah saja, ketika masih tetap tinggal di rumah saja, ketika kita beribadah online, ketika kebanyakan kita itu hanya di rumah sendirian dengan keluarga kita. Ini adalah musim di mana Tuhan ingin supaya kita tunduk kepada Tuhan. Adalah musim di mana Tuhan ingin kita menundukkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan dapat mengungkapkan kepada saudara area-area di dalam kehidupan kita yang perlu kita ubah. Yang kita perlu bertobat. Yang mana kita perlu ubah supaya kita dapat menerima hal baru yang sudah Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Supaya saudara dan saya dapat kembali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Keheningan dan kediaman. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya ingin membagikan dengan saudara. Ketika saya merenungkan dan mencari Tuhan di dalam keheningan dan kediaman, saya menyadari bahwa satu area yang paling penting di dalam kehidupan saya yang harus saya sadari dan saya perlu ubah. Dan saya perlu merenungkan lebih dalam lagi. Salah satu area yang penting kenapa kita harus melakukan keheningan dan kediaman adalah, kalau ada satu poin, ada satu poin saja yang akan saya bagikan. Jadi ini bukan ibadah yang lama ya, hanya ada satu poin saja. Dan satu poin yang saya ingin bagikan adalah tujuan daripada keheningan dan kediaman adalah supaya kita dapat menghindari menjadi orang yang dipengaruhi oleh kerumunan orang banyak, keramaian orang banyak. Tujuan daripada keheningan dan kediaman adalah supaya kita dapat menghindari menjadi orang yang dipengaruhi oleh kerumunan atau keramaian orang banyak. Ketika saya merenungkan tentang hal ini, itu benar-benar memberkati saya. Dan saya ingin membagikan kepada saudara perspektif saya, cara pandang saya. Saya akan menjelaskan hal ini tentang pengalaman saya baru-baru ini. Saudara, kalau saudara ingat, kira-kira 1 bulan yang lalu saya dijadwalkan untuk berkhotbah. Dan saya pergi ke Santek di hari Sabtu untuk rekaman untuk ibadah online. Dan saudara dapat lihat di sini, satu hal yang berubah dari situ adalah kaos saya. Waktu itu saya memakai kaos hitam, sekarang kaos putih. Seperti hari ini, apa yang kita lakukan, kita akan merekam Sabtu jam 2 live seperti saat ini. Dan kemudian selanjutnya kita akan menggunakan rekaman ini untuk ibadah yang lain, di waktu yang lain. Saya ingat 1 bulan yang lalu ketika saya naik ke atas mimbar untuk berkhotbah, dan ketika saya berkhotbah, saya baru sadar bahwa sebenarnya sungguh saya berkhotbah di ruangan yang kosong. Saudara, hanya ada segelintir staf kita dan sukarelawan di sini yang sibuk untuk merekam ibadah online ini. Dan para staf dan volunteer itu bekerja sangat keras sekali untuk membuat ibadah online ini dapat terjadi, dapat kita lakukan. Jadi mari kita berikan tepuk tangan bagi mereka, bagi para staf kita dan para volunteer. Nah, saudara, ketika saya berkhotbah dan di dalam ruangan yang kosong, saya merasa sedikit aneh ya. Dan agak sedih karena saya harus berbicara kepada ruangan yang kosong. Saudara, karena ketika saya bergurau, ketika saya melantunkan gurauan yang di dalam mimbar, ya ingat waktu itu di hall 601 biasanya kalau saya guyonan, maka saya akan ada respon dari orang-orang yang datang. Dan kadang-kadang mereka ketawa. Ketika mereka tertawa itu saya merasa wah, mereka menghargai gurauan garing saya. Sekalipun saya tahu kalian itu selalu terlalu baik untuk mendukung saya. Tetapi saat ini, sekalipun saya itu bergurau, saudara, tidak ada yang tertawa ataupun tersenyum. Saudara, tidak bahkan pengerja yang ada di sini, di ruangan yang kosong ini, mereka bahkan tidak tersenyum, tidak tertawa. Kalaupun mereka tertawa atau tersenyum, aku tidak tahu karena mereka semuanya pakai masker kan. Saudara, saya harus ketawa sendirian. Sangat menyedihkan ya toh. Dan biasanya saya berkhotbah dan mencoba untuk membacakan kutipan, maka saya akan sangat senang sekali ketika ada kata amin. Sekarang kalau saya mendengar amin, saya tidak dapat mendengar. Atau dari orang-orang banyak itu. Atau tepuk tangan dari orang-orang banyak itu. Saudara tahu, saya merasa tervalidasi, tapi saat ini saya berbicara dengan ruangan yang kosong, tidak ada yang menanggapi saya, dan bahkan kameramen yang ada di depan saya
Wajah mereka itu sangat datar, saudara. Mereka membutuhkan kebangunan rohani. Berkhotbah di dalam ruangan kosong itu membuat saya bertanya-tanya. Saya nggak tahu apakah khotbah saya itu bagus atau enggak. Tidak ada tanda-tanda yang memberitakan kepada saya, karena saya bahkan nggak lihat YouTube chat saat ini. Saya nggak lihat komen-komen yang ada di YouTube chat. Nah, di situ saya bicara kepada Tuhan, oh Tuhan, saya sangat kangen sekali ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang sehingga saya dapat berkhotbah kepada orang-orang banyak. Dan tiba-tiba, saudara, Tuhan itu berbicara kepada saya dan berkata, Riz, sekalipun orang banyak itu tidak ada di sini, aku di sini mendengarkan engkau. Wow, saya sangat terkejut sekali, saudara. Dan saya merasa dikuatkan karena Tuhan berbicara kepada saya dan mengatakan, aku ada di sini, mendengarkan engkau. Dan dia melanjutkan, dia mengatakan bahkan, aku menikmati mendengarkan engkau di sini tanpa ada orang banyak. Wow, ketika dia mengatakan itu, saya benar-benar, ketika saya mendengarkan hal itu, saya dapat mengenali atau memahami perasaan tersebut, karena perasaan saya itu seperti apa yang saya rasakan ketika baru-baru ini. Ingat, ketika Jewel Singapore shopping mall itu baru dibuka lagi setelah 1 bulan ditutup. Ketika semuanya itu masih ragu untuk mengunjungi ini, saya pergi ke sana dan saudara tebak, seperti surga. Tidak ada orang banyak, tidak ada seorang pun, tidak ada kerumunan orang apapun. Dan hal yang terbaik tentang Jewel kosong itu adalah saudara menikmati hal terbaik di sana tanpa antrian dan tanpa kerumunan orang banyak. Parkirannya kosong, tidak ada mobil. Saudara dapat parkir sembarangan dimanapun. Dan masih nggak apa-apa. Parkirannya itu kosong. Dan untuk pertama kalinya, saudara dapat pergi ke Shack dan langsung ke counter, langsung order, tanpa harus antri apapun dan tanpa harus menunggu. Itulah yang Tuhan katakan kepada saya ketika dia mengatakan kepada saya bahwa aku menikmati mendengarkan kau tanpa orang-orang banyak. Dan ketika dia mengatakan hal tersebut, saya menikmati ibadah ini tanpa keramaian orang banyak. Dia mengatakan, dia bersuka cita dan dia senang untuk mendorong saya, menguatkan saya. Saya sangat bersuka cita lagi. Dan saya sangat merasa dihargai dan tervalidasi. Tetapi, berapa dari saudara tahu bahwa Tuhan selalu memiliki hal yang lebih baik lagi. Tuhan kemudian menjatuhkan bom kepada saya. Tiba-tiba dia bertanya kepada saya, bagaimana dengan kau, Riz? Apakah engkau suka menyembah aku tanpa orang banyak? Atau engkau membutuhkan orang-orang banyak untuk menggantikan penyembahanmu kepadaku? Ketika dia bertanya kepada saya pertanyaan ini, saya itu terkejut sekali. Dan ketika saya tidak dapat bergerak, Roh Kudus itu menghubungkan saya kembali dengan apa yang Tuhan tanyakan kepadaku di dalam sebuah buku yang baru saja aku baca. Saya pinjam dari Pastor Kong, adalah sebuah buku dari R.C. Sproul tentang expository commentary daripada kitab Yohanes. Dan kemudian dikatakan di dalam kitab itu, di dalam buku itu, di dalam kitab Yohanes 2 ayat 13-15, Yesus itu pergi ke bait suci dan membersihkannya. Dikatakan ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ, yang membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Dan bagi saudara yang melihat ini, mereka mengatakan, keluar engkau dari sini karena engkau mengubahkan rumah Tuhan saya menjadi sebuah pasar. Bagaimana dengan engkau, Riz? Apakah engkau menikmati menyembah saya tanpa orang-orang banyak, atau engkau menggantikan penyembahan saya dengan kerumunan orang banyak ini? Ketika saya membaca hal ini, pasal ini, masalahnya di sini bukanlah jual beli. Berapa
Berapa saudara setuju bahwa Tuhan Yesus tidak menentang adanya perdagangan? Masalahnya di sini adalah mereka berdagang di dalam bait suci. Mereka berdagang di hall utama kita ketika kita mengadakan ibadah, ketika kita menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka ada di dalam situ, di dalam hall utama sedang berjualan. Di pelataran di mana mereka berjualan beli, itu adalah di mana mereka harus memberikan pengorbanan kepada Tuhan, tempat penyucian. Tempat di mana orang-orang itu, peziarah itu akan datang, dan itu adalah awal mula dari perjalanan mereka di dalam bait suci, di mana setelah itu mereka akan masuk ke dalam ruang kudus. Di situ mereka berjualan. Area itu, wilayah itu, yang harusnya sudah ditandai untuk sebuah pengorbanan kepada Tuhan, untuk menyucikan diri mereka di hadapan Tuhan, itu sudah dicampur dengan kegiatan jual beli. Itu penuh dengan kerumunan orang banyak, sedang berjual beli, menukar uang, mengganggu peziarah yang datang ke sana untuk menyembah Tuhan. Saudara tahu, seakan-akan seperti saudara ada di dalam ibadah, sedang di dalam hall utama, kemudian beribadat, dan di tengah-tengah lorong ada orang yang berjualan Coca-Cola, snack, crisp, sehingga kita bisa membeli makanan minuman itu dan menyembah Tuhan pada saat bersamaan. Dan kemudian juga ada orang yang sedang menukar uang seperti saat ini. Dapatkah saudara bayangkan ketika persembahan, mereka nggak tahu gimana cara memberi persembahan secara online atau persembahan melalui PayNow dan Pela? Coba tebak. Mereka memberikan pelayanan bagi mereka yang tidak tahu bagaimana cara memberi ibadah secara online, persembahan secara online. Engkau memberikan uang cash dan mereka akan membantu memproses secara online dan mereka mengecat biayanya kepada saudara. Wow, dapatkah saudara bayangkan hal tersebut, saudara? Dan masalahnya adalah ini. Masalahnya adalah tidak ada pemimpin di dalam bait suci maupun penyembah yang ada di situ itu merasa aneh. Tidak ada seorang pun dari mereka yang protes. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tersinggung. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa hal itu bermasalah, bahwa ada perdagangan terjadi di dalam bait suci setiap hari ketika mereka datang untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang merasa jijik dengan hal ini. Saudara bayangkan, waktu itu sebelum COVID ya, saya masih ingat, kita menerima komplain dari orang tua yang memberitakan kepada kita bahwa mereka melihat anak-anak muda kita memakan potato chip ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan banyak daripada umat kita, jemaat kita, merasa terganggu karena mereka melihat bahwa ini menunjukkan engkau tidak menghormati firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah mereka menulis kepada kita untuk komplain tentang hal tersebut kepada kita. Dan dapatkah saudara bayangkan kalau saudara ada di sana melihat orang yang mengambil komisi hanya dengan memberikan persembahan, dan karena mereka nggak tahu cara memberi secara online, apakah engkau tidak merasa terganggu? Engkau pasti akan merasa, aduh kok kayak gini. Engkau nggak mau hal ini terjadi di gereja, tetapi masalahnya di waktu itu di bait suci tidak ada seorang pun daripada pemimpin di situ dan para penyembah di situ yang peduli dengan hal ini. Dan inilah yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Saudara, kita tidak dapat menghindari untuk berada bersama dengan orang banyak. Kerumunan orang banyak itu, keramaian orang banyak itu sangat luar biasa. Untuk melihat ribuan orang datang untuk menyembah Tuhan bersama itu sangat luar biasa. Satu hari kita melihat hal itu di mana kita akan berkumpul sekali lagi, ribuan dari kita satu hati menyembah kepada Tuhan. Namun faktanya adalah kemanapun kita pergi, kita juga dikerumuni oleh orang-orang banyak. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu bukan hal yang jahat, bukan hal yang jelek. Itu tidak dapat kita hindari.
Untuk berada di kerumunan orang banyak itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Tetapi permasalahannya adalah, sekalipun kita ada di dalam kerumunan, itu tidak dapat kita hindari. Tetapi permasalahannya hari ini adalah, gereja, jemaat Tuhan, dapatkah kita menjaga supaya kita tidak dipengaruhi oleh kerumunan orang banyak ini? Dapatkah kita menjaga supaya kita tidak dipengaruhi oleh mereka? Kita terbiasa menyembah dengan keramaian orang banyak sehingga saudara lupa untuk bagaimana caranya menyembah Tuhan sendirian. Engkau sangat terbiasa untuk menghargai orang-orang banyak ini sehingga saudara lupa apa nilai-nilai Tuhan secara pribadi bagi saudara. Saudara lupa apa artinya untuk memiliki perjalanan pribadi dengan Tuhan dan bergantung kepada kerumunan orang banyak untuk menggantikan penyembahan saudara bagi Tuhan. Untuk menaruhnya di dalam perspektif, berapa dari saudara melihat Euro 2020? Kalau saudara melihat Euro 2020 itu ada di sini, saudara dapat melihatnya di TV. Lihatlah kerumunan orang banyak ini. Sangat tidak dapat kita bayangkan bahwa mereka sudah berkumpul di puluhan ribu orang dan menonton sepak bola bersama-sama di musim pandemi ini. Ketika saudara melihat Euro 2020 dan kerumunan orang banyak ini, baik memang. Kalau saudara ada di sana untuk menikmati pertandingan ini dengan orang-orang banyak, menyanyikan dengan penuh gairah, dengan semangat, dengan tim saudara, menyanyikan dengan penuh semangat lagu nasional Italia, nyanyi dengan bersukacita, mungkin saudara dapat menyanyikan You Never Walk Alone, menyanyikan dengan orang-orang banyak ini, ada di tengah-tengah orang banyak ini, itu akan membuat bulu kuduk kita merinding, karena semangat, karena sukacita yang di sekitar saudara itu menular. Kerumunan itu, orang banyak itu membuat kita masuk ke dalam sebuah mood, ke dalam sebuah atmosfer untuk menikmati atmosfer di sekitar kita. Dan semangat yang kita miliki terhadap tim saudara atau terhadap subjek yang ada di depan saudara atau di dalam gereja kita, subjek kita adalah Tuhan yang kita sembah. Dan saudara tahu, sangat luar biasa sekali, itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk ada di tengah-tengah orang yang banyak seperti itu. Tidak ada yang salah. Namun, masalahnya adalah bahayanya ketika saudara mulai menirukan kata-kata kotor yang digumamkan oleh orang-orang banyak ketika saudara melihat 50.000 sampai 100.000 orang mengucapkan kata-kata kotor dan bahkan kepada para pemain, dan saudara melihat kepada kanan kiri saudara. Saya nggak pernah mengungkapkan kata-kata sebelumnya, tetapi 50.100 orang di sekitar saya melakukannya, saya harus melakukannya juga. Dan karena tidak ada pemain saya yang menembakkan gol, saya juga mau mengungkapkan rasa frustasi saya sama seperti 50.000 dan 100.000 orang lain yang sama melakukan hal yang sama kepada orang tersebut. Ketika saudara melihat 50.000, 100.000 orang itu mengucapkan kata-kata dan ancaman kematian kepada para pemain dan keluarganya karena tidak bisa melakukan tendangan penalti, saudara juga mengatakan kepada mereka, aku dapat bersembunyi di balik anonymity atau di balik masyarakat, tidak ada yang tahu siapa saya. Ketika saudara mulai rasis kepada para pemain ini, berbeda dengan kita, berpartisipasi di dalam kekacauan masa ini hanya karena atas nama perayaan, karena saudara mulai berpikir, wah 50.000 orang, 100.000 orang melakukannya, aku dapat bersembunyi di balik kerumunan orang ini, saya tidak akan dikenali, saya tidak akan dikenali di tengah-tengah kerumunan masa ini, dan selain itu semua orang melakukannya. Pasti nggak apa-apa lah ya. Oleh karena itu, saudara bergabung di tengah-tengah gerombolan ini. Saudara mulai mengucapkan kata-kata kotor. Saudara juga mengatakan, oh nggak apa-apa lah sekali-kali gila-gilaan. Karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Saudara tebak, tanpa sadar, saudara dipengaruhi oleh massa. Dan di gereja, kita tidak
mengucapkan kata-kata kotor. Saya harap lah ya. Tapi bagi saya di gereja kita tidak mengucapkan kata-kata kotor, kita tidak miso. Tetapi di kenyataan seringkali kita itu mempersembahkan api yang kotor dengan hidup ganda, memiliki kehidupan ganda. Kita itu hidup di balik kerohanian kita dan kita merasakan, oh nggak apa-apa lah. Karena saudara melihat di sekitar saudara dan engkau berbicara kepada saudara. Semua orang juga seperti itu. Kita tidak mengabuse orang lain, tapi kita menyalahgunakan anugerah dan kasih Tuhan kepada kita. Kita menggunakan orang untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Kita membuang integritas kita. Hanya kita memakai nama bahwa ini kita lakukan untuk Tuhan. Hanya karena semua orang di sekitar kantor saya, karena semua orang di sekitar keluarga saya itu melakukan hal yang sama. Dan seakan-akan itu selalu sukses buat mereka. Kita tidak rasis, tetapi diam-diam kita saling membenci. Kita cemburu. Dengan gampangnya kita berkompetisi. Dan kita ingin menghancurkan orang yang memiliki opini yang berbeda dengan kita. Kita bergosip. Kita mencoba untuk membunuh karakter mereka sebisa mungkin. Dan semuanya ini atas nama kebenaran. Dan kita kita bersembunyi di balik masa. Kita bersembunyi di balik komputer. Dan saudara dapat mengatakan apapun yang saudara inginkan untuk menghancurkan kehidupan orang ini, keluarganya, ataupun karir mereka. Dan kau berkata, semua orang melakukannya kok. Gak ada yang tahu. Dan selain itu, saya tahu banyak orang yang dapat lolos dari tuduhan ini. Saudara, daftarnya itu semakin lama akan semakin panjang. Saudara berikan alibi, alasan. Oh pastor, semua orang melakukannya. Engkau memberikan alasan, itu paling populer lah pastor. Itu yang paling kita rasakan paling baik saat ini. Karena hari ini semua orang mengatakan apa yang perasaan kita itu baik, itu artinya itu baik. Untuk menjadi acuh tak acuh terhadap nilai saudara, terhadap nilai-nilai Tuhan. Untuk datang terlambat menyembah Tuhan, untuk memakai ayat firman Tuhan, untuk menyembunyikan dosa kita, untuk mengabaikan masyarakat hanya karena kenyamanan kita, untuk tidak berkomitmen kepada Tuhan karena kita terlalu sibuk. Hal yang kita lakukan ini kita lakukan atas nama Allah. Semua orang juga melakukan itu kan? Saudara tebak, tanpa kita sadari, kita telah dipengaruhi oleh masa. Oleh karena itu, Yesus selalu mengingatkan kita untuk secara teratur menghindari masa dan masuk ke dalam keheningan dan kediaman. Kenapa dipengaruhi oleh masa itu sangat berbahaya? Karena ketika kita dipengaruhi oleh masa, itu akan menyebabkan kita untuk menaruh pertahanan yang akan membutakan kita dari sebuah kesadaran akan apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita. Kita lihat ya pernyataan ini sekali lagi. Dipengaruhi oleh masa akan menyebabkan kita menaruh pertahanan yang membutakan kita dari kesadaran akan adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Dan apa artinya daripada kesadaran untuk sesuatu yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita? Apa artinya? Itu artinya adalah pertobatan. Ketika saudara itu dipengaruhi oleh masa tanpa kita sadari, karena saudara mengatakan bahwa orang lain juga melakukannya kok. Saudara sebenarnya sedang menaruh pertahanan yang transparan yang mungkin saudara pakai sebagai alasan untuk berubah, untuk nggak mau berubah. Dan kalau ketika Tuhan menunjukkan itu kepada saudara, area yang harus saudara ubah, ketika Roh Kudus itu menjamah saudara, mengatakan bahwa ini salah, berhenti lakukannya. Saudara coba tebak. Kesadaran itu yang menyebabkan kita harus berubah, itu akan tertekan. Oleh karena pertahanan yang sudah kita taruh, yang membutakan kita. Dan pertahanan itu apa? Semua orang kan melakukan itu. Semua orang kan melakukan itu. Kenapa aku harus melakukan yang berbeda? Saudara, seperti yang saya katakan, ada beberapa kegelapan di dalam kehidupan kita yang sangat gelap sekali.
Sehingga hanya terang Tuhan Kristus yang dapat menerangi kehidupan kita supaya kita dapat melihat lagi. Nah, saudara, kebenaran daripada firman Tuhan adalah selalu berkuasa untuk menunjukkan saudara terang tersebut. Dan mengenal kebenaran itu seringkali menyakitkan, ya kan? Karena ketika Tuhan menunjukkan kepada saudara area di dalam kehidupan hidup kita yang kita perlu ubah, itu menyakitkan sekali karena itu membutuhkan saudara untuk berubah, bertindak, bertobat, untuk berhenti berpikir seperti cara pikir saudara yang lama. Dan saudara harus lepaskan satu hal yang paling saudara sayangi, yang saudara tidak dapat lepaskan. Sama seperti seseorang yang tahu bahwa dia memiliki kolesterol yang tinggi oleh karena turunan. Namun orang ini yang memiliki kolesterol tinggi ini terlalu takut untuk melihat dokter, untuk check up. Kenapa? Karena dia nggak mau tahu kolesterolnya seberapa tinggi. Setelah check up, ketika dia mengetahui faktanya, kalau dia tahu bahwa kolesterolnya itu tinggi sekali, dia harus melepaskan semua chashu shumai. Dia harus tidak boleh makan wagyu beef lah, Kobe beef lah. Dia harus meninggalkan semua mie-nya, nasi, kemudian roti di dalam kehidupan yang dia sangat-sangat menikmati semua makanan itu. Saudara tahu, saya berbicara tentang diri saya sendiri. Haleluya. Oleh karena itu sangat sukar bagi kita untuk pergi ke check up. Karena ketika kita check up, kita takut. Karena ketika hasilnya tiba, kita harus melihat faktanya bahwa sesuatu itu harus dilakukan, sesuatu harus dihentikan, sesuatu harus dilepaskan, supaya kita bisa kembali lagi untuk sehat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, di bait suci, Yesus harus melakukan sesuatu. Dia masuk dan mengusir mereka semuanya. Dan mengatakan, pergilah kamu semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, menjadi pasar malam. City Harvest, keluarkan semua kekotoran daripada tubuh kita dari bait suci. Keluarkannya semuanya dari tubuh bait suci ini. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh massa. Biarkanlah pertahanan kita itu keluar. Hancurkan dari kesibukan. Untuk masuk ke dalam keheningan dan kediaman bersama dengan Tuhan. Dan biarkan dia datang. Dan biarkan firman Tuhan, terangnya itu datang bercahaya. Menghancurkan setiap tembok keagamian kita. Supaya dapat membawa kita masuk ke dalam kemerdekaan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan menunjukkan kepada kita area-area yang kita mungkin tidak sadari, yang sudah memperbudak kita. Dan biarkan Tuhan menunjukkan kepada kita dan melepaskan kita sekali untuk selamanya. Gereja City Harvest, hanya ketika keramaian itu berhenti di dalam keheningan dan kediaman, menghindari dipengaruhi oleh massa, maka kita akan tahu di mana kita harus bertobat dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita area-area di dalam kehidupan kita yang harus kita lepaskan. Dan ketika kita mulai melepaskan hal tersebut, saudara ada di dalam perjalanan saudara untuk menjadi orang yang dipengaruhi oleh Kristus. Dipengaruhi massa menjadi dipengaruhi oleh Kristus. Haleluya. Saudara, di dalam Yesaya 6 ayat 5, dia menyatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, Yesaya adalah nabi yang hebat. Sangat rohani sekali, tetapi dalam hadirat Tuhan. Kerohaniannya itu tidak sepantar dengan kekudusan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan kita ketika Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita, area-area di dalam kehidupan kita yang perlu berubah karena tidak peduli. Saudara pikir saudara itu sangat luar biasa sekali, tidak peduli sebagaimana mungkinnya saudara merasa sangat rohani. Selalu di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu akan menunjukkan kelemahan kita dan kenajisan kita. Tetapi ketika saudara selalu bersama dengan kerumunan atau massa, saudara akan bersembunyi di balik massa. Kalau saudara bersama dengan massa, saudara akan selalu bersembunyi di balik banyaknya massa itu. Di balik orang-orang tersebut. Tanpa harus ditantang, dikonfrontasi oleh Tuhan tentang area di dalam kehidupan saudara yang harus dirubahkan. Dan di mana kita harus bertobat.
jemaat Tuhan, dari orang yang dipengaruhi oleh massa, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang dipengaruhi oleh Kristus. Siapa yang dapat katakan amin? Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, amin. Kalau saudara di rumah, saya harap saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sebagai penutup, di masa kita itu cuma angka. Saudara pikir saudara spesial, tetapi sebenarnya saudara enggak. Karena di dalam kerumunan, di dalam masa, saudara itu cuma angka saja. Tetapi ketika saudara mengundurkan diri, datang kepada Yesus sendirian, Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Yesaya 43 ayat 1 dan 4. Ini adalah ayat yang terakhir. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Dia yang menciptakan engkau, Matius. Dia yang menciptakan engkau, Gabriel. Dia yang membentuk engkau, Christian. Dia yang membentuk engkau, siapapun namamu. Dia adalah Tuhan yang ingin menciptakan engkau dan membentuk engkau menjadi pangeran, menjadi putra dan putri kerajaan Allah, Israel. Dikatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wow. Engkau ini kepunyaanku. Engkau tidak hanya massa, engkau tidak hanya angka. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Aku ingin engkau bagi diriku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Apa yang Tuhan katakan? Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu, ganti nyawamu. Saudara lihat di sini enggak? Tuhan itu enggak tertarik atau terimpresi dengan massa atau angka. Yang dia inginkan adalah saudara. Dia memilih pribadi di atas massa. Kehidupan saudara itu berharga di mata Tuhan. Tapi kita manusia, kita tuh lucu. Kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita mau mengorbankan kepribadian kita, personalita kita, mengorbankan diri kita supaya kita dapat diterima oleh masyarakat, supaya kita dapat diterima oleh massa, untuk keterkenalan, untuk menjadi populer. Dan di prosesnya kita kehilangan siapa diri kita, kita kehilangan identitas kita, dan kita mengizinkan massa itu merampok tujuan hidup Tuhan di dalam hidup kita. Karena massa itu menjadi diri kita, massa itu menjadi identitas kita. Dan saudara, ini sangat berbahaya sekali. Karena ketika massa itu menjadi identitas kita, ketika massa itu menjadi tujuan kita, ketika waktunya tiba, ketika semua massa itu meninggalkan kita atau berbalik dari hidup kita, atau marah kepada saudara karena saudara membuat kesalahan, massa ini akan berubah menjadi kekerasan. Mereka tidak lagi massa yang ramah. Mereka akan berbalik menjadi massa yang mengerikan. Dan ketika massa ini menjadi massa yang mengerikan, mereka akan membunuh saudara. Oleh karena itu, seperti Tuhan Yesus, kerumunan orang itu meninggalkan dia, berbalik kepada dia. Para ahli Taurat itu berbalik kepada dia. Dan oleh karena itu, dia seringkali mengundurkan diri ke dalam keheningan dan ketenangan. Dan hal itulah yang menyiapkan Tuhan Yesus untuk bisa menghadapi kerumunan massa ini. Lukas 2:3 mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sejak hari pertama dia tahu jangan percaya menyerahkan kehidupan kita kepada massa. Dia belajar bahwa kita harus percaya kepada Aba Bapa. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seperti massa. Dan itulah yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memerdekakan kita dari penerimaan massa, tapi menjadi diri kita siapa yang sejati. Israel, pangeran, putra dan putri kerajaan Allah, dikasih oleh Bapa kita di surga sampai selama-lamanya.
Tekanan untuk ada di masa, untuk mengikuti masa, untuk diterima oleh masa itu pelan tapi lambat akan membunuh saudara dan memperbudak saudara. Tetapi ketika kita dengan sengaja menyingkirkan dari masa, maka kita akan merdeka. Tidak berarti bahwa kita akan mengisolasi diri. Karena menghindari dan mengisolasi itu berbeda. Saya hanya ingin berbicara bahwa mari kita kembali kepada Tuhan supaya kita tahu siapa diri kita yang sejati di dalam Tuhan. Jangan biarkan masa itu, popularitas, ketenaran atau tekanan untuk menjadi dunia atau diterima oleh dunia itu menggantikan identitas saudara yang sejati dan tujuan hidup saudara di dalam kehidupan, yaitu menjadi anak Allah. Mari kita belajar untuk mencari kekuatan kita di dalam Tuhan, bukan dari masa. Belajar untuk mundur dari kerumunan, dari masa, dan mendekat kepada Tuhan. Kalau enggak, identitas kita itu akan memudar ketika kita mau mencari penerimaan daripada masa atau dari dunia. Ingat, saya ingin katakan sekali lagi, masa itu tidak akan pernah berhenti mendorong engkau masuk ke dalam kuburan saudara, tetapi Tuhan secara terus-menerus menarik saudara mendekat kepada Tuhan supaya dia dapat memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Saudara, hari ini sebelum kita mengakhiri, saya ingin membuat komitmen kepada Tuhan. Bahwa saudara akan berkata, Tuhan, pada saat ini aku ingin menyerahkan kepada Engkau situasiku. Artinya saya ingin bertobat, saya ingin kembali kepada Engkau. Saya ingin menyerahkan pikiran saya, perbuatan saya, meluangkan waktu dalam keheningan dan kediaman, supaya Engkau dapat menunjukkan kepada aku area-area kehidupan yang harus aku ubah. Supaya kemanapun Kau membawa aku pergi, aku akan siap, Tuhan. Dan saya siap untuk menerima hadiah dan berkat yang sudah Engkau sediakan bagi saya. Jemaat City Harvest, apakah saudara mau seperti itu? Saya harap saudara mau. Saya harap hari ini saudara akan menundukkan diri kepada Tuhan di dalam keadaan saudara saat ini. Dan mencari Tuhan, meluangkan waktu. Kalau itu saudara, saya ingin saudara mengangkat tangan saudara ke surga. Dan mari kita berdoa dalam bahasa roh. Saya akan minta Pastor Yong untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Ketika kita menyanyikan penyembahan ini, biarkanlah lirik lagu ini menjadi doa kita. Untuk menjadi komitmen kita kepada Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Here's where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every cloud. This is my surrender. Never make room for you.
Haleluya. Gereja City Harvest, ketika saudara menyediakan waktu bagi Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan setiap dasar itu di dalam hati kita, dalam kehidupan kita yang saudara pikir itu baik. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan membangun hanya proyek yang bagus melalui saudara di dalam saudara. Dia ingin saudara mau menjadi baik seperti serupa Kristus. Hanya satu pembangunan proyek yang Tuhan tertarik, yaitu untuk mengubah saudara, untuk menjadi semakin lama semakin serupa Yesus di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Karena dia tahu bahwa kalau dia dapat mengubah saudara menjadi seperti Kristus, semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Jadi seperti Kristus itu adalah fondasi kesuksesan. Menjadi seperti Kristus adalah kunci untuk memelihara kesuksesan. Dan juga supaya kita dapat bertransisi masuk ke dalam musim yang baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan Tuhan lagi. Tuhan memanggil saudara. Tuhan memanggil City Harvest. Tuhan memanggil engkau anak muda. Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam musim yang baru dalam keheningan dan ketenangan bersama dengan Tuhan. Mencari wajahnya untuk menjadi seperti Musa dan berkata, Tuhan, aku ingin bertemu dengan kau muka dengan muka. Dan saudara tahu kalau Tuhan menunjukkan wajahnya pada saudara, kita akan mati. Karena kekudusannya itu terlampau luar biasa. Tapi kalau dia memberikan kita secercah kekudusannya, maka itu cukup bagi kita untuk kita dapat melihat area dalam kehidupan kita yang harus kita rubah. Berapa dari saudara ingin membuat komitmen untuk mencari Tuhan, untuk menjauhkan diri dari kerumunan orang, untuk tidak dipengaruhi oleh massa, tetapi dipengaruhi oleh Kristus, untuk menjadi semakin lama semakin serupa Kristus, untuk mencari wajah Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara. 1, 2, 3. Angkat tangan saudara saat ini. Haleluya. Kalau saudara ada di MRT, saudara dapat mengangkat tangan saudara di dalam hati saudara. Kalau saya ingin saudara berdoa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku ingin mencari wajah-Mu. Aku ingin mencari Engkau. Aku ingin berkomitmen pada Engkau untuk meluangkan waktu bagi Engkau. Aku akan berkomitmen untuk menghentikan kesibukanku, untuk mencari wajah-Mu, untuk mengalami Engkau. Dan Tuhan, aku ingin berkomitmen, kalau Engkau menunjukkan hal-hal yang harus aku ubah Tuhan, dan kalau aku sudah tahu Tuhan aku harus berubah, berikan aku anugerah-Mu supaya aku dapat berubah, melepaskan apa yang harus aku lepaskan, menghentikan apa yang harus aku hentikan, supaya aku dapat merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, kepenuhan kasih karunia-Mu, kepenuhan kasih-Mu. Kalau itu saudara, saya ingin saudara berdoa dalam bahasa roh saat ini. Haleluya. Korapa sikitiki handara botoria tarabasikira. Haleluya Tuhan Yesus. Shake down the crown of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Your way is better. Your way is better. Shake down the crown of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. All together now. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Hallelujah. Why don't we just begin to stay silent before the Lord? Mari kita menghadap Tuhan dalam ketenangan, keheningan, dan kita berkomitmen di dalam doa kita. City Harvest, saudara sudah tahu hal-hal yang harus saudara hentikan, harus saudara ubah. Hanya saja mungkin saudara masih belum mau, tapi hari ini saya tidak bertanya, saya tidak meminta saudara untuk melakukan hal-hal yang baru. Hanya taruh saja di mezbah Tuhan dan katakan, Yesus, berikan aku anugerah-Mu, karunia-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, untuk melepaskan, untuk mengampuni, anugerah, untuk bisa menghentikan. Aku akan memulai perjalanan ini bersama dengan Engkau supaya aku menjadi semakin lama semakin serupa Kristus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan ini melayani kami, berbicara kepada kami tidak hanya hari ini Tuhan, tapi setiap hari Tuhan. Berikan kami pertobatan Tuhan sehingga kami dapat menjadi semakin lama semakin serupa Kristus. Dan Tuhan,
Ketika kami sudah berubah seperti Engkau Tuhan, Tuhan kami siap untuk menerima semua hadiah berkat yang sudah Engkau sudah sediakan Tuhan bagi kami Tuhan oleh Allah Bapa di surga. Bagi kehidupan pribadi kami, pelayanan kami dan gereja kami. Bapak kami syukur Tuhan untuk musim baru yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Gereja City Harvest kita akan bertumbuh di dalam kemuliaan kepada kemuliaan, kekuatan kepada kekuatan. Bapak kami ucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Ya, mari kita berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Haleluya. Minggu ini mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Gereja City Harvest, terima kasih untuk waktu saudara hari ini. Saya harap saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan ingat, jangan dipengaruhi oleh masa. Jangan beralasan. Karena jangan beralasan, oh semua orang sudah melakukannya. Apa bedanya kalau saya melakukan yang berbeda? Sangat berbeda, karena Tuhan ingin engkau menjadi dipengaruhi oleh Kristus, bukan dipengaruhi oleh masa. Tuhan memberkati. Selamat malam. Saya harap saudara akan terus melayani saudara dan berbicara kepada saudara ketika saudara masuk dalam keheningan dan kediaman bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.